bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, oh, bertatapan dengan wajah-Mu, memandang keindahan-Mu di tempat kudus-Mu. Ku rasakan hadir-Mu, Kau hadir di sini. Oh, di ruang maha kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum, ku rasakan besarnya kasih-Mu. Ku datang padamu dengan segala kelemahanku, dan ku tersungkur, ku bersyukur Kau selalu menerima diriku. So
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Saat Kau hadir, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Yes. Hadirat-Mu, urapan-Mu memenuhiku, memenuhiku, mengalirlah, penuhilah, urapilah. Ku butuh hadirat-Mu di setiap waktu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan itu baik. Selalunya. Selalunya. Tuhan itu baik. Mari kita teruskan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iklam Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan muliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Kau bersamaku. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Selamat pagi semua. Selamat datang ke ibadah online Gereja Juru Selamat Kudus kita. Saya berharap kebaktian ini akan menjadi satu berkat dalam hidup. Jadi di sini ada beberapa pengumuman kita harus perhatikan. Yang pertama berkenaan dengan laporan SOP. Saya tahu SOP yang terkini ini membenarkan kebaktian dijalankan di gereja-gereja di Labuan. Tetapi atas nasihat dari Archbishop Melter, gereja-gereja yang berada di zon merah ini dinasihatkan supaya tidak memulakan kebaktian ibadah
secara fisikal di gereja. Jadi dengan itu ibadah online akan diteruskan. Jadi pasti kamu ikut ibadah online kami di Facebook dan juga YouTube. Kalau ada apa masalah di Facebook, cepat-cepat tukar ke YouTube channel supaya kamu tidak tertinggal bagian-bagian dalam kebaktian ibadah dalam ibadah online kita. Jadi pastikan kamu ada YouTube dan juga Facebook channel kita. Yang seterusnya ialah bulan ini seperti yang telah diumumkan minggu lalu ialah minggu misi atau bulan misi, di mana minggu ini saya ingin cabar jemaat kita untuk terus menyokong misi-misi yang ada di dalam diosis kita. Jadi minggu ini saya akan kongsikan partner misi kami, Gereja Jerusalem Kudus kita. Kalau kita belum mengenal lagi gereja partner kita ialah di misi di Sok yang dipimpin oleh Reverend Lim Ching Nang. Misi partner ini ialah di mana kita buat satu komitmen untuk melawat gereja itu dan juga pelayan-pelayan di bawah jaganya setiap tahun sekali ataupun dua supaya kita dapat mendorong dan di dalam misi juga memberi satu exposure kepada kami yang di bandar untuk mengenal dan juga melayani di pendalaman. Okey, jadi pada tahun ini malangnya disebabkan COVID kita tidak dapat aturkan misi ini ke daerah Sok ini. Sebenarnya pada bulan 10 kami ada perancangan untuk ada satu misi perubatan masuk di kampung Kangkamon. Tapi disebabkan penularan COVID ini kita tidak jadi rancangan ini telah dibatalkan. Jadi pada mulanya kita ada rancangan untuk menyumbang makanan. Jadi kita ada perancangan untuk bawa makan masuk dan diagihkan kepada keluarga di kampung Kangkamon. Jadi saya tanya kepada Reverend Lim, berapa keluarga yang ada di kampung Kangkamon ini? Dan dia balas dengan saya, 130 keluarga. Dan dalam musim ini kita tidak dapat nafikan memang ada keluarga yang terjejas. Jadi dengan itu bantuan makanan ini sangat-sangat diperlukan oleh kampung Kangkamon di sini. Jadi dengan itu saya ingin mendorong sekarang saudara dan saudari, sekiranya Tuhan telah memberkatimu, berkatilah orang lain, berkatilah keluarga-keluarga di kampung Kangkamon ini. Jadi dalam sumbanganmu, nyatakan sumbangan onlinemu, pemberian online, nyatakan misi, dana misi. Semua ini yang kita terima dalam dana misi ini kami akan gunakan untuk kerja-kerja misi yang di dalam diosis dan juga misi yang kami ada. Okey, jadi itu saja untuk pengumuman. Kita mau berdoa. Yang pertama, mari kita doa untuk Reverend Lim yang menjaga daerah Sok ini. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk semua frontliners, doktor-doktor dan juga petugas-petugas di hospital supaya mereka sihat, dijaga dengan sihatlah untuk kerja COVID-19 ini. Okey, mari kita berdoa. Bapa kami syurga, kami bersyukur sebab Tuhan kamu telah masih melindungi kami semua. Jadi Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Reverend Lim dan juga keluarganya di Sok sekarang ini. Tuhan, saya berdoa semoga Tuhan kamu menjaga mereka. Biarlah Tuhan kurniakan kasih karunia-Mu dan juga berkat-Mu dalam keluarga mereka. Jagalah gereja mereka, pastoral staff mereka, pastor-pastor mereka, supaya dalam musim ini mereka tidak akan terjejas, tapi fokus dalam pelayanan mereka, terus menolong
mereka yang terjejas ini, terutamanya keluarga-keluarga yang terjejas di daerah misi suk ini. Tuhan, saya berdoa melindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Bagi di Labuan sini juga, saya berdoa supaya Tuhan biarlah perlindungan-Mu berserta dengan semua pekerja-pekerja, doktor-doktor semua ini, supaya mereka terus menolong untuk memenangi penyakit COVID-19 ini, supaya daerah Labuan ini akan penjangkitan ini akan dihentikan. Jadi Tuhan, saya berdoa kepada daerah Labuan di sini, Pulau Labuan di sini, di mana ada kluster-kluster yang masih aktif ini. Tuhan, saya berdoa supaya setiap penduduk di tempat sana bekerja sama dengan semua petugas kesehatan ini, supaya mereka dapat menghentikan jangkitan COVID-19 ini. Lindungilah mereka Tuhan, lindungilah semua petugas-petugas kesehatan ini, dan lindungilah Labuan di sini. Tuhan, kami bersyukur dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sediakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 21 hingga 35. Lukas pasal 2 ayat 21 sehingga 35. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan,
dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dengan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan." Ayat 35, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil daripada Injil Lukas pasal 2 ayat 21 hingga 35. Di bawah tema Kristus Raja Pengharapan kita. Untuk meneruskan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami dapat datang di hadapan Tuhan untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ya Bapa, biarlah hidup kami akan terus dipimpin dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, supaya telinga kami menjadi telinga yang baik, hati kami menjadi hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah iman kami akan terus bertumbuh, dan ketika kami menantikan pengharapan di dalam Kristus, kami percaya bahwa inilah keselamatan yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkongsi 2 bahagian mengenai pengharapan, di mana saya membahagikan pengharapan itu kepada bagian pertama, ialah pengharapan positif, yaitu apa yang dilakukannya, apa yang dinantikannya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kedua ialah pengharapan negatif, di mana apa yang dia sedang nantikan, yang ia tunggu itu adalah menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Saya bagi contoh. Contohnya ketika ini dalam hidup Anda dan saya, hidup kita diselubungi oleh ketakutan, kita bimbang, kita risau, khawatir akan segala apa macam dalam hidup kita. Maka apa yang kita nantikan, apa yang Anda dan saya harapkan dalam hidup kita, itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Dan pastinya hasil daripada keputusan yang terjadi dalam hidup kita adalah satu keputusan yang tidak baik. Nah, di dalam bahasa Yunani, pengharapan itu bermaksud menantikan sesuatu yang baik. Manakala di dalam bahasa Ibrani, pengharapan itu adalah menantikan sesuatu yang baik dan mengumpulkan sesuatu di dalam hidupnya. Nah, ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ini, kita melihat kisah hidup Simeon, di mana dicatatkan oleh Lukas dia sedang menantikan Mesias. Dia menantikan keselamatan yang Tuhan janjikan. Bahkan bukan hanya dia sedang menantikan, tapi kalau kita melihat, kita temui bahwa Simeon sedang mengumpulkan sesuatu di dalam kehidupannya. Apa yang Simeon sedang kumpulkan?
Nah, saya akan kongsikan ataupun saya akan menjelaskan di dalam poin-poin yang berikutnya apa yang terjadi dalam hidup Simeon, apa yang Simeon lakukan dalam hidupnya, sehingga ketika dia waktu ia menantikan Mesias, ia sedang mengumpulkan sesuatu di dalam kehidupannya. Tetapi terlebih dahulu mari kita memahami ini. Dalam pendahuluan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, baik Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita semua perlukan pengharapan di dalam hidup kita. Pada waktu pandemik yang berlaku pada dunia ketika ini, Anda dan saya pastinya setuju bahwa kita mengharapkan kita akan menemui vaksin yang untuk mencegah corona. Bahkan kita juga mengharapkan bahwa keadaan kita akan pulih seperti sedia kala. Bukan hanya keadaan kita, tetapi kita juga mengharapkan bahwa ekonomi kita akan stabil dan pulih seperti sedia kala. Jadi itulah pengharapan kita pada waktu-waktu pandemik ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita punya Kristus sebagai Raja dan pengharapan kita. Yesuslah Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dan juga Simeon, di mana Mesias sudah datang. Dia memberikan harapan, pemulihan, dan keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saya mengingat satu teks yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 hingga 20, di mana dalam teks ini mengatakan bahwa pengharapan kita dalam Kristus itu seperti sebuah sawu yang kuat. Ia amat kuat dan aman bagi jiwa kita. Itulah pengharapan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan di dalam Kristus. Nah, di dalam poin yang pertama sini saya ingin berkongsi bahwa Kristus Raja pengharapan kita. Ketika kita berharap dalam Kristus adalah memimpin kita untuk hidup saleh. Kalau Anda membaca di ayat Lukas ayat 25 dan hingga 27, di ayat 25 di sini Lukas menjelaskan tentang pribadi Simeon. Nama Simeon itu bermaksud Allah telah mengkabulkan. Nah, Allah telah mengkabulkan janjinya kepada Simeon, sehingga Simeon dapat melihat Mesias sebelum dia mati. Itu tercatat di ayat 26, di mana kita juga ketahui bahwa Simeon ini berasal daripada Yerusalem. Dan ketika saya coba membaca kaedah-kaedah ataupun tulisan-tulisan ahli-ahli teologi yang lain, ada beberapa penafsir mengatakan seperti ini. Mereka menemui bahwa Simeon itu adalah seorang imam, dan mereka memberikan dua bukti ini sebagai contoh ataupun sebagai untuk meneguhkan kenyataan yang telah mereka nyatakan. Mereka katakan dia sebagai seorang imam, karena di ayat 27 sana mengatakan Simeon itu berada di bait Allah. Jadi memang pada waktu itu seorang imam dia memang berada di bait Allah sebab tugasannya. Tetapi sebenarnya ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Simeon itu seorang imam ataupun tidak. Tetapi mereka juga teruskan dengan kenyataan mengatakan di ayat 34, sebab Simeon itu memberkati Maria, Yusuf, dan Yesus. Jadi ini menunjukkan bahwa dia berada di bait Allah, dia juga memberkati Maria sekeluarga, dan mereka katakan, oh ini tugas imam, pasti dia adalah seorang imam. Tetapi sebenarnya jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua bukti ini tidak begitu cukup kuat untuk kita mengatakan bahwa Simeon itu adalah seorang imam. Tetapi Lukas di petikan ini memperkenalkan kepada kita tentang sudut kerohanian Simeon. Jadi Lukas lebih memilih untuk memperkenalkan kepada kita tentang hal kehidupan rohani Simeon. Nah, apa yang Lukas perkenalkan? Pertama di sini Lukas menggunakan kata benar kepada Simeon. Benar dalam bahasa Yunani disebut dikaios. Benar yang digunakan oleh Lukas itu tidak sama dengan benar yang digunakan oleh Paulus. Dalam teologi Paulus,
ia menggunakan kata benar untuk merujuk kepada mereka yang berubah status. Perhatikan ini baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Paulus ketika dia menggunakan kata benar, dia merujuk kepada benar itu ialah seseorang yang telah berubah statusnya, hidupnya menjadi benar karena dia memiliki iman pada Yesus. Tetapi Lukas berbeza. Lukas pula menggunakan kata benar ataupun dikaios untuk merujuk kepada etika hidup, perilaku, dan juga tindakan seseorang itu. Jadi Lukas merujuk bahwa Simeon itu benar atas perilaku dan tindakannya. Jadi itulah dikaios dalam sudut pandang Lukas. Dan kedua, Lukas menggunakan kata saleh kepada Simeon. Saleh dalam bahasa Yunani disebut eulabes. Eulabes itu seolah-olah satu kata yang sama maksud seperti dikaios. Tetapi sebenarnya kalau kita mengkaji dan juga membuat perbezaan daripada dua kata ini, dikaios dan juga eulabes, sebenarnya ada beza sedikit. Bezanya ialah begini. Biar saya jelaskan, dikaios itu adalah kehidupan seorang yang benar secara umum. Oke, itu dikaios. Manakala eulabes pula ialah kehidupan seorang yang benar atas sebab dia mentaati dan mematuhi sesuatu hukum atau undang-undang. Maka dengan itu, ketika Lukas memberitahu kita, sebenarnya Lukas sudah dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan Simeon itu seorang yang benar dan saleh, dan sehingga itu membuatkan dia hidup penuh pengharapan. Lukas memberitahu kita Simeon hidup penuh pengharapan. Simeon bukan hanya hidup penuh dengan pengharapan, tetapi ia hidup dalam kuasa Roh Kudus. Anda boleh membaca ini di ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan Roh Kudus ada di dalam hidup Simeon. Roh Kudus menyatakan kepada Simeon, dan bahkan Roh Kudus memimpin Simeon untuk pergi ke bait Allah. Jadi saya ingin berdoa, dan juga saya ingin mengharapkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya pada Tuhan, supaya kehidupan kita semua akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kehidupan Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menantikan pengharapan Tuhan, kita akan menantikan pengharapan Mesias, pengharapan Kristus dalam hidup kita, dan sehingga kehidupan kita akan dipimpin untuk hidup saleh seperti Simeon, yaitu dikaios dan eulabes. Jadi untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, sebagai interaksi kita, karena kita tidak dapat katakan kepada kiri dan kanan kita. Jadi Anda ketika mendengarkan pesanan ini, Anda boleh gunakan ikon yang ada di laman Facebook atau YouTube Anda, seperti like dalam bahasa Indonesia sebut ni jempol, boleh berikan kata love. Jadi sebagai satu interaksi kita di dalam ibadah ini. Jika Anda setuju dan jika Anda mau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, Anda boleh berikan kata like ataupun love, supaya kita semua sama-sama akan bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kita. Dan sehingga pada waktu Anda dan saya menantikan pengharapan di dalam Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan hidup yang saleh seperti Simeon, yaitu sekali lagi saya ulang katanya dikaios dan eulabes. Jadi berharap dalam Kristus itu adalah untuk hidup saleh. Dan kedua, poin kedua di sini, berharap dalam Kristus itu akan diberikan ganjaran, ada upahnya di sana. Kalau kita meneliti di ayat 28 hingga 32, di sini kita melihat ketika Simeon hidupnya benar, saleh, dipimpin oleh Roh Kudus, dia dapat mengenal dan mengerti maksud Allah. Nah, kalau kita membaca di ayat 29 hingga 32, saya akan bacakan. Di sini katakan, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu
terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, ganjaran yang diberikan Tuhan bagi mereka yang berharap dan menantikan Tuhan dalam Kristus adalah damai sejahtera. Ketika membaca di bagian ini, saya teringat kepada satu kata yang seringkali diguna pakai dalam ibadah pengkebumian, yaitu kata rest in peace. Jadi seperti mana Simeon di sini dengan jelas dia mengatakan di ayat 29, dia adalah orang yang berharap dalam Kristus. Dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Sehingga di sini kita melihat catatan Lukas. Di sini Simeon berkata, dia sedia untuk pergi dalam damai sejahtera. Apa yang kita boleh fahami di sini dalam pengertian Simeon? Dalam pengertian Simeon akan Tuhan, di sini Simeon bila dia mengerti, dia mengenal kehendak dan maksud Tuhan, itu membuatkan dia bersedia dalam hal kematian. Jangan salah paham di sini apa maksud yang saya ingin sampaikan. Maksud di sini yang lebih tepat ialah Simeon di sini sebenarnya bukan juga mau cari mati. Ya, dia memang akan mati, tetapi Simeon di sini dia mau menyatakan bahwa dia punya satu keyakinan. Apa keyakinan Simeon? Keyakinannya ialah pada waktu kematiannya nanti, dia yakin bahwa dia bersama dengan Tuhan di surga. Dalam arti kata yang lain yang kita boleh fahami, keyakinan Simeon ialah dia yakin bahwa dia mendapat keselamatan. Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah online ini, sudahkah Anda yakin bahwa Anda diselamatkan? Sudahkah Anda yakin bahwa Anda bersama Tuhan? Jadi inilah yang diyakini oleh Simeon, sehingga dia memberikan kata-kata dan ungkapan ini di dalam ayat ini dicatatkan oleh Lukas. Jadi kita dapat melihat pertama tadi, ketika kita berharap dalam Kristus, itu akan memimpin kita untuk hidup benar dan saleh. Ketika kita sudah hidup benar dan saleh, itu akan membantu kita, membantu Anda dan saya untuk memahami dan mengenali kehendak Tuhan. Jadi keyakinan Simeon ditambah ketika ia mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam poin ketiga yang saya ingin kongsikan di sini ialah berharap dalam Kristus, kita akan diberikan penyelamat yang telah dijanjikan. Jadi tadi saya sudah katakan soalan saya, sudahkah Anda yakin Anda diselamatkan? Jadi keselamatan itu ada di dalam Yesus. Itulah janji Tuhan kepada kita. Nah, saya ingin kongsikan di ayat seterusnya, daripada ayat 33 hingga 35. Ini berbentuk satu keyakinan Simeon ketika ia memahami dan mengenal kehendak Tuhan dan pengharapannya akan Mesias. Apa yang keyakinan yang difahami oleh Simeon di sini? Dia memahami bahwa Kristus itu lahir tanpa dosa, tetapi Kristus itu diidentikan dengan orang berdosa. Maksudnya ialah orang berdosa itu pada awalnya Alkitab katakan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, mereka telah hidup jauh dengan Allah oleh kerana dosa. Manusia telah jatuh dosa dan akibatnya terputus hubungan dengan Allah. Nah, kalau kita melihat di sini, pengertian Simeon ialah dosa itu menjadi satu sebab yang menghalangi hubungan dengan Tuhan. Oleh itu, Simeon mengerti bahwa Mesias itulah yang menjadi jalan pendamai bagi masalah dosa. Oleh itu, kelahiran Kristus bertujuan untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan bangsa-bangsa daripada dosa-dosa mereka. Selain daripada menyelamatkan, kelahiran Kristus juga membawa penghakiman pada hari Tuhan kepada mereka yang tidak mau percaya ataupun mereka yang menolak
Kristus. Saudara-saudari sekalian, Kristus adalah pengharapan kepada keselamatan. Melalui kedatangan Yesus, melalui kematian Yesus, melalui kebangkitan Yesus, itulah yang akan memimpin Anda dan saya kepada pengharapan kita di masa kelak. Pengharapan dalam Kristus adalah suatu harapan yang baik. Ketika Anda meletakkan pengharapan di dalam Kristus, itu adalah satu pengharapan, itu adalah satu penantian yang baik. Jadi sebagai kesimpulan di dalam renungan firman Tuhan ini, ataupun sebagai satu cobaan di dalam hidup kita, mari kita kembali kepada situasi kita pada zaman ini, pada waktu ini. Apakah situasi kita? Kita sekarang ini berada di waktu pandemik, ataupun di Labuan ini kita berada di waktu PKPB. Di waktu-waktu PKPB ini, marilah kita meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus. Hiduplah sebagai orang yang benar dan saleh di hadapan Allah, dengan tidak mengabaikan masa-masa yang ada ini, untuk lebih banyak waktu, meluangkan waktu mengasihi Tuhan, seperti membaca Alkitab, berdoa, mengikuti ibadah-ibadah online, mengikuti pertemuan doa, dan banyak lagi pelayanan online gereja kita. Saya ingin mendorong jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab saya tahu gereja kita di dalam zon bahasa Malaysia, kita punya lebih kurang 200 lebih jemaat dalam bahasa Malaysia. Tetapi kami dapat melihat bahwa kita dapat melihat bahwa sekitar 20 ke 30 jemaat yang mengikuti kita dalam ibadah online, baik di YouTube maupun di Facebook. Jadi saya saat ini mau menggalakkan ataupun mau mendorong semua jemaat ataupun kawan-kawan, mungkin ada kawan-kawan Anda yang belum pernah mengikuti ibadah online ini, mari kita dorong mereka, atau mari kita bersama-sama membangun iman kita. Sebab keadaan PKPB, kita tidak dapat berkumpul di gereja, tetapi kita masih ada kaedah-kaedah pautan seperti YouTube dan Facebook untuk kita guna pakai untuk beribadah. Marilah kita ambil kesempatan ini untuk bersama-sama datang di dalam ibadah kita, mengikuti ibadah kita melalui YouTube ataupun Facebook. Selain daripada itu, saya juga mau menggalakkan untuk jemaat bersama-sama mengikuti kami dalam pertemuan doa, di mana dalam pertemuan doa ini kita dapat bersama-sama untuk berdoa bagi keadaan dan situasi yang ada di gereja kita. Di mana di dalam pertemuan doa yang diadakan melalui aplikasi Zoom meeting, kami dapat melihat bahwa dalam sekitar 10 ke atas saja jemaat yang mengikuti. Sedangkan jemaat bahasa Malaysia kita punya 200 lebih orang jemaat. Jadi saya sangat menggalakkan, mendorong Anda supaya menggunakan waktu-waktu ini supaya kita dapat berkumpul bersama, kita mengikuti dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah, karena itu berguna, bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Jadi di waktu pandemik ini, dalam kaedah-kaedah seperti ini membantu Anda dan saya untuk terus-menerus hidup benar. Sementara kita menantikan pengharapan dalam Tuhan, kita hidup dipimpin oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Bahkan kita juga hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi kehidupan orang benar itu adalah kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Anda dan saya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita akan dapat mengenal dan mengerti kebenaran Tuhan. Bahkan kita akan hidup dalam pengharapan yang positif, karena kita telah mengenal keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sebagai penutup di dalam renungan ini, saya ingin mencabar ataupun mendorong semua jemaat
yang mengikuti dalam ibadah ini. Yesuslah kebenaran. Yesuslah pengharapan Anda dan saya. Yesuslah pengharapan dunia. Yesuslah yang memulihkan, yang akan menyembuhkan, yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Dialah yang memberi hidup kepada Anda dan saya. Oleh itu, selama kita hidup, marilah kita tetap memandang Tuhan. Selama kita hidup, marilah kita mengikuti Tuhan. Selama kita hidup, marilah kita hidup bersama Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, selama ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandangmu Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini selepas khotbah ini. Oleh itu, sebagai penutup dan sebagai kata-kata terakhir dalam khotbah ini, saya ingin menggalakkan semua jemaat Tuhan, mari kita hidup di Kairos dan Eulabes dengan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta kamu dan tinggal serta kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan damai sejahtera dan lainlah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin.